bagi setiap muslim nggak boleh mengerjakan maksiat, harus mengingkari maksiat dan wajib melarang orang maksiat. Yang orang muslim dia lihat, larang orang muslim tersebut maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, beliau memulai di dalam bahasan kali ini penutup daripada bahasan bagian dari kitab pertama ini. Sebab di dalam kitab ini di Fathul Ilah beliau membahas 3 bagian. Yang pertama tentang tauhid kemarin. Daripada daripada makna Islam, makna iman, makna syirik, rukun Islam, rukun iman dan hal-hal lainnya ditutup dengan seseorang diwajibkan menjaga keislamannya. Yaitu apa? Dijaga dari suatu hal yang mengeluarkan dari agama Islam, yaitu riddah. Ar-riddah yaitu murtad, orang keluar dari agama Islam. Murtadnya dengan apa? Dengan 3 bagian. Ada 3 hal yang bisa memurtadkan seseorang keluar dari agama Islam. Baik dari bagian yang itu pertama dari pemikiran, pola fikir, i'tiqad, ataupun daripada af'al, menyembah sesuatu. Saya nggak yakin, kemarin udah kita bahas, dia nggak yakin tapi sujud untuk patung, hukumnya dia murtad. Kenapa? Sebab itu dari af'al, dari perilaku dia. Dan yang ketiga dari aqwal, berapa banyak perkataan, pembicaraan orang-orang yang mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam. Dan terakhir beliau menutup tauhid ini yaitu dengan fasal bagaimana seseorang yang telah murtad, orang sudah jatuh ke keadaan murtad, udah keluar dari Islam, apa yang diwajibkan kepadanya? Yang diwajibkan kepadanya 1, yaitu adalah melaksanakan taubat, datang kembali lalu dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, masuk agama Islam dan juga bertaubat. Maka dikatakan yajibu ala kulli man waqa'at minhu riddah al-audu fauran ilal Islam. Diwajibkan bagi setiap orang yang telah keluar dari agama Islam, bukan orang yang asli kafir, tetapi orang yang aslinya agama Islam keluar dari agama Islam tersebut, baik karena perkataan, baik karena pekerjaan, baik karena melakukan sesuatu, baik karena perkataan, apapun pemikiran, intinya dia keluar dari agama Islam. Kalau memang asal usulnya orang tersebut adalah non muslim, maka dia tidak diwajibkan untuk masuk Islam sebagaimana orang yang murtad. Sebab lain hukumnya. Kalau orang non muslim itu hukumnya dia mau masuk Islam silakan. Tetapi kalau orang ini wajib masuk Islam, bahkan kalau tidak kembali wajib dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya adalah al-imam atau perwakilan daripada imam tersebut, dari tukang bunuh, dari tukang penggal ataupun hakim yang berlaku di kota tersebut. Bukan daripada kaum muslimin sendiri, enggak. Ustadz, saya tahu hukumnya harus dibunuh, tidak boleh dibunuh. Keluarganya tidak boleh. Siapa yang boleh membunuh kalau dia nggak mau balik ke Islam? Yaitu seorang hakim. Bagaimana? Langsung dibunuh? Tidak, tetapi ada tahapan. Tahapan yang pertama adalah dikatakan ditawarkan agama Islam kembali kepadanya, ditawarkan masuk Islam. Syaratnya apa masuk Islam? Yaitu dengan syahadaten, harus melafadzkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sebagaimana orang masuk Islam. Tapi ditambahkan taubat. Apa taubatnya? Dengan igla amma waqa'at bihi riddah, dilepaskan itu. Dia riddah, murtadnya gara-gara apa? Gara-gara pola fikirnya mengatakan, pemikirannya bahwasanya di Al-Quran itu adalah sesuatu yang baru yang dimunculkan atau ada surat yang baru, maka pemikiran itu dibersihkan dulu. Kalau dia sudah syahadat tetapi pola fikirnya, pemikirannya masih yang pertama yang mengeluarkan dia dari agama Islam sampai murtad, maka hal tersebut masih dalam keadaan berarti belum taubat. Harus melepaskan segala hal yang memasukkan dia kepada kemurtadan. Dia masih mengatakan saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tetapi Islam saya yang saya masukin khomernya halal, zinanya halal. Itu kan perkataan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam.
berarti tetap orang tersebut masih belum masuk Islam. Udah syahadat, disaksikan, tetapi masih melakukan perkara yang sama, maka dia masih belum diterima keislamannya. Harus betul-betul stop dari apa perkataan, pemikiran atau nyembah berhala, sujud kepada tiang atau hal-hal apapun yang diharamkan. Wa yajib alaihin nadam, dan diwajibkan kepada dirinya untuk menyesali apa yang dia buat, menyesali apa yang telah dia lakukan. Dari apa? Dari perbuatan murtad tersebut, harus menyesal. Setelah menyesal, dia harus berkeyakinan, membuat azam di dalam dirinya, membuat kekokohan di dalam hatinya bahwasanya sekarang saya kembali masuk Islam, saya syahadat, saya sudah stop melakukan maksiat tersebut yaitu murtad, dan juga saya menyesal, dan sekarang saya berazam untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut, nggak bakal mau murtad lagi, baru Islamnya diterima, baru riddahnya tuh hilang. Daripada hukumnya dihilangkan, dia kembali menjadi seorang muslim. Tetapi kalau dia masih berniat, ya udah, sekarang nggak apa-apa saya istighfar, sekarang nggak apa-apa saya syahadat lagi, keyakinan saya batalin, cuma nanti bulan depan kalau masuk bulan Ramadan saya mau buat keyakinan baru lagi untuk kembali ke agama tersebut, maka hal tersebut tidak menerima. Nanti sekarang saya Islam, saya berkeyakinan muslim semua, saya mengatakan ini itu semuanya syaratnya lengkap, cuma nanti di bulan depan di bulan Ramadan saya mau murtad lagi gara-gara perihal ini, saya nggak percaya di bulan itu. Sekarang saya percaya tetapi saya mau balik nyembah daripada patung lagi di bulan Ramadan, maka hal tersebut tidak menerima keislamannya. Terus dari bulan ini Rabiul Awal sampai Ramadan masih 4 bulan 5 bulan lagi, gimana? Orang tersebut dihukumkan orang yang murtad. Sholat, udah syahadat tapi dia niat kembali kan, maka hal tersebut mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan diwajibkan setelah udah syahadat, habis syahadat udah nutuk, udah melafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan di hatinya tetapi dengan melafatan. Habis gitu udah stop dari perbuatan riddah, udah menyesal, udah berazam untuk tidak kembali, ada yang harus dilakukan. Apa itu? Menggodok daripada hal-hal yang dia tinggalkan di waktu murtad. Murtadnya berapa hari? Murtadnya 1 minggu. 1 minggu kaliin sholat, setiap hari 5 waktu sholatnya, digodok sholatnya. Kalau orang baru masuk Islam, aba uminya Nasrani masuk Islam, nggak diwajibkan menggodok sholatnya. Tetapi yang murtad diwajibkan. Kenapa? Untuk mentakdib dia, untuk mengadapkan bahwasanya agama Islam bukan main-main, bukan seenak perutnya, main keluar main masuk. Maka engkau dihukum. Jadinya ada taglidun alaih, dilebihkan hukumannya untuk menggodok sholat tersebut. Kalau orang asal usulnya Islam, asal usulnya non Muslim masuk Islam, nggak diwajibkan godok sholat. Dia pernah ngebunuh, nggak diwajibkan qisas, sebab al-Islam yajburu ma qablah. Islam menutup, menggantikan sesuatu kekurangan dia sebelum agama Islam. Kenapa? Sebab dia baru masuk Islam, hatinya masih perlu dikokohkan. Nggak bisa langsung suruh godok sholatnya 20 tahun, 10 tahun, 50 tahun mau digodok gimana? Maka al-Islam tidak mewajibkan menggodok untuk orang yang memang asal usulnya non muslim. Tetapi kalau asal usulnya muslim lalu dia murtad, maka orang tersebut diwajibkan menggodok sholat-sholat yang ditinggalkan. Bukan hanya sholat, setiap hal yang wajib. Puasa wajibnya, dia puasa Ramadan, pas bulan Ramadan dia keadaan murtad, diwajibkan menggodok puasa Ramadan tersebut. Bukan hanya puasa Ramadan, yang wajib lagi apa lagi? Hal-hal yang wajib. Dia udah mau berangkat haji, mampu, tiba-tiba dia murtad, nggak jadi haji. Kelar haji, berangkat haji, wajib untuk menggodok haji tersebut. Intinya setiap hal yang wajib oleh dia dilakukan, digodok semuanya. Zakatnya dan hal-hal lainnya. Kapan? Berapa lama? Ya digodok di waktu yang betul-betul memang dia murtad. Selain itu tidak digodok. Orang non muslim, asal usulnya ayah ibunya Kristen dari turun temurun, ini anak non muslim, sampai umur 20 tahun masuk agama Islam. Apakah harus menggodok? Tidak menggodok. Masuk agama Islam selang 5 tahun dia murtad. Murtadnya 1 bulan masuk lagi agama Islam. Bagaimana? Diwajibkan menggodok daripada yang ditinggalkan 1 bulan. Yang pertama enggak digodok sebab dari awal memang dia non muslim. Tetapi yang waktu pada saat 1 bulan dia murtad itu wajib digodok. Hal yang wajib, setiap hal-hal yang wajib. Dan bukan hanya itu, dikatakan setelah taubat fa in lam yatub wajabat istitabatuhu. Kalau dia belum tobat, nggak mau, ditungguin seminggu, nggak
nggak tobat. Diminta tobat, siapa yang meminta tobat? Gurunya, ustadznya, kiainya, hakim minta tobat, dipanggil sama hakim. Sini, ya fulan bin fulan, engkau sekarang keluar dari agama Islam, udah murtad, maka kami minta engkau untuk bertaubat untuk masuk agama Islam. Sebab engkau meninggalkan agama Islam. Enggak mau, dengan caranya hakim. Ada cara-caranya, yang melakukan itu hanya hakim, enggak boleh yang lain. Ditunggu beberapa kali enggak bisa, setelah itu baru hakim menghukumkan untuk dibunuh. Orang tersebut dibunuh, kenapa dibunuh? Wajib dibunuh. Karena orang tersebut tidak kembali dalam agama Islam setelah diajak untuk kembali. Dengan syarat diminta untuk kembali, baru dia nggak mau, baru dibunuh. Siapa yang mengajak kembali? Seorang hakim. Yang membunuh kalau nggak mau seorang hakim, yaitu orang yang mempunyai wewenang tersebut. Suatu kaum nggak bisa, atau suatu geng nggak bisa, organisasi nggak bisa. Kecuali memang dapat izin. Ini organisasi diizinkan oleh hakim. Hakim mengatakan bagian daerah sini kita serahkan ke organisasi ini. Itu namanya naibul hakim. Daripada perintah yang telah diizinkan dari hakim tersebut kepada ketua daerah. Pak RT, ini negaranya besar. Dititipkan ke hakim daerah Kampung Gagak kepada Pak RT. Daerah kampung sebelahnya kepada Pak RW. Diatur begitu. Itu urusannya hakim. Orang pilihan hakim. Tetapi bukan sembarang orang. 10 orang berkumpul, kita naikkan orang ini. Tidak bisa. Harus dari hakim yang menaikkan orang tersebut. Orang tersebut harus diminta untuk bertaubat. Kalau nggak taubat, dibunuh. Intinya dua. Ya imma dia kembali masuk Islam atau bunuh. Pilihan. Kalau dia nggak mau masuk Islam, nggak mau kembali, dibunuh orang tersebut oleh seorang hakim. Wa batala biha saumuh wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla dukhul. Dan orang yang murtad itu pada saat dia murtad, baik karena pemikiran, pola fikir, agwal, apapun dari yang kita bahas kemarin, pada saat dihukumkan murtad dalam keadaan puasa, puasanya langsung batal. Belum makan nasi, udah batal dengan murtadnya tersebut. Murtad membatalkan puasa. Murtad membatalkan tayammum. Dia punya tayammum, bukan wudu, tayammum. Dia murtad, maka murtadnya itu membatalkan wudu tersebut, membatalkan tayammum tersebut. Walaupun hanya sebentar. Murtadnya cuma 5 menit terus masuk Islam lagi, puasanya batal. 5 menit belum tayammumnya belum membatalkan, belum memegang daripada orang yang membatalkannya ataupun buang air, belum. Tetap batal karena perbuatan murtad tersebut. Wudu enggak? Wudu tetap selama dia murtadnya cuma 5 menit. Masih dalam keadaan wudu sebelum murtad. Habis murtad belum melakukan hal yang membatalkan wudu, belum buang air, belum keluar daripada apapun dari kedua jalan, belum memegang antara perempuan dan laki, belum ada apa-apa. Maka hal tersebut pada saat dia kembali dalam keadaan masih belum membatalkan wudu, hukumnya wudunya masih sah. Tetapi tayammum, walaupun dia belum membatalkan tayammumnya dengan hal-hal yang membatalkan, murtad sendiri itu membatalkan tayammum, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Sebab tayammum adalah toharoh yang kecil ataupun yang khafif, toharoh yang kurang sempurna. Wudu adalah toharoh sempurna, tayammum kurang sempurna, masih ada kurangnya. Kadang diperlukan air, dalam keadaan ada air, tidak air, maka hal tersebut sangatlah tipis dan juga khafif. Maka hal tersebut membatalkan dari perihal tayammum, yaitu murtad. Wa nikahuhu qabla dukhul, nikahnya batal. Kapan? Kalau belum dukhul. Sudah akad nikah, sah, tetapi belum ada hubungan suami istri. Dalam keadaan Islam dia akad, dalam hukum Islam sah hukumnya. Tetapi belum sempat hubungan, salah satu dari keduanya keadaan murtad. Gimana? Maka hal tersebut membatalkan pernikahannya selama belum dukhul, belum ada hubungan suami istri. Tetapi kalau ada hubungan suami istri, walaupun sebentar, 5 menit dia murtad, sama saja. 1 menit, 2 menit, 5 menit dia murtad, belum dukhul, belum hubungan, suruh akad ulang lagi. Dalam keadaan istri tersebut bukan istrinya. Tetapi bagaimana keadaannya kalau orang tersebut telah berhubungan dengan istrinya? Maka dilihat jangka waktunya. Setelah dia hubungan, dia murtad. Enggak langsung orang tersebut menjadi pisah suami istri. Tetapi ditunggu istrinya dalam keadaan iddah. Yaitu dalam keadaan iddah, masa iddah, jika suami tersebut tidak kembali masuk Islam dalam masa iddah, maka kholas, istri tersebut sudah bukan istrinya. Tetapi kalau baru 1 hari
Masih dalam masa iddah, suaminya kembali masuk Islam, berarti istri tersebut masih dalam keadaan istrinya. Tetapi kalau sudah lewat masa iddah, sudah habis, suaminya belum masuk Islam, maka baru dipisahkan, yaitu antara dua suami tersebut. Yaitu nikahnya nggak sah. Lalu gimana mau nikah lagi? Kembali masuk Islam, lalu akad baru setelah masa iddahnya selesai. Tetapi kalau dalam masa iddah, maka masuk seakan-akan itu suami dia, tidak diperlukan daripada akad yang baru. Wa tahrum wala yasih aqdu nikah. Kalau dia murtad, akad nikahnya juga nggak sah. Dalam keadaan murtad mau akad nikahnya nggak sah. Dia dalam keadaan sekarang murtad. Kalau tadi kan dia udah akad dulu baru murtad, itu membatalkan. Apalagi dia berbuat akad nikah pada saat keadaan murtad, maka hal tersebut juga tidak sah daripada akad nikah tersebut. Wa tahrum dzabihatuhu. Potongannya, hewan yang dipotong juga jadi haram. Motong kambing, kambingnya jadi haram. Kambingnya kurban padahal yang motongnya orang Islam tapi udah murtad orangnya, mantan Islam. Itu makanannya nggak boleh dimakan untuk kaum muslim, nggak boleh. Sebab di dalam mazhab kita diwajibkan bagi yang memotong menyembelih adalah orang Islam. Adalah orang Islam. Bahkan disunnahkan membaca bismillah. Sebab di madhab yang lain mengatakan nggak cukup orang Islam, harus membaca bismillah. Kalau orang Islam nyembelih nggak pakai bismillah pun tidak dihalalkan daripada apa yang dia sembelih di dalam madhab lain. Tetapi madhab kita sunnah membaca bismillah. Maka dari itu dikatakan di sini diharamkan bagi orang yang murtad apa yang dia sembelih. Yang dia sembelih apa? Yang dia sembelih makanan halal, kambing, bebek, ayam disembelih sama dia, tetapi gara-gara dia non muslim maka sembelihannya jadi haram. Kalau dia nggak muslim, kalau dia muslim dalam keadaan muslim halal makanannya, bukan babi, bukan anjing. Tetapi pada saat karena dia non muslim dalam keadaan murtad, maka hal tersebut mengharamkan daripada dzabihah, daripada apa yang dia sembelih. Wala yarith wala yurath. Bahkan orang tersebut tidak mewariskan dan tidak dapat bagian warisan. Dia meninggal, tetapi sebelum meninggal dia murtad, dia Islam, punya harta banyak, terus murtad. Habis murtad, dia meninggal. Hartanya gimana? Anak-anaknya muslim semuanya. Bisa mendapatkan harta tersebut? Tidak bisa. Kenapa? Sebab itu hartanya bukan harta orang muslim. Bukan harta orang muslim. Orang tersebut murtad. Bahkan kalau kebalikannya, ayahnya Islam, keluarganya Islam, dia murtad. Gimana itu dia murtad? Ayahnya mati. Habis ayahnya mati, dia dapat bagian warisan. Dia tidak diperbolehkan mendapat warisan. Kenapa? Enggak dihitung sebab dia keluar dari agama Islam. Mau balik lagi Balik lagi apa? Setelah ayahnya mati sudah tidak dapat bagian. Ayahnya mati maghrib. Dia dengar ayahnya mati, langsung biar halal, saya balik ke agama Islam. Taubat semua kapan? Habis Isya. Tetapi pada saat meninggal ayahnya, orang tersebut dalam keadaan non muslim, dalam keadaan yang tidak mendapatkan warisan. Terus gimana? Habis meninggal, dia meninggal dalam keadaan non muslim, murtad ya, bukan non muslim, murtad. Lain antara murtad dan asal usulnya non muslim. Dalam keadaan murtad dia meninggal, enggak boleh disolatin, enggak boleh dimandiin, bahkan enggak boleh dikafanin, bahkan enggak boleh dikuburin. Di sini dikatakan enggak diwajib untuk dikuburkan, bagi keluarganya tidak wajib disolatin, tidak wajib dimandiin, tidak wajib dikafanin, tidak wajib dikuburin. Hartanya kemana? Wa maluhu fayyi. Dan hartanya itu menjadi fayyi. Apa itu fayyi? Itu ada harta, ada ghanimah, ada fayyi. Fayyi ini adalah semacam kayak ghanimah. Orang kalau berperang melawan non muslim, hartanya kemana? Ghanimah tersebut jadi ada bagiannya, dibagi 5 bagian. Bagian yang ini untuk orang-orang yang jihad, yang ikut berperang tanpa kuda, mendapatkan dari bagian yang ini. Bagian ini didapatkan untuk orang-orang yang nunggang kuda, dapat 3 saham dari satu bagian. Apa itu saham? Itu nanti dibahas. Sekarang nggak ada ghanimah. Itu pembahasannya, ada pembahasan khusus bab ghanimah. Jadi nanti nggak main langsung ambil ghanimah. Oh saya udah bunuh, kita menang perang, kita ambil kudanya, kita bawa pulang. Enggak, dikumpulin dulu sama jenderal peperangan. Habis dikumpulin dibagi 5 bagian. Hartanya dibagi 5 bagian. Habis 5 bagian,
Bagian yang 4 dibagikan kepada kaum muslimin. Bagian yang 1 lagi dibagi 5 bagian lagi. Untuk siapa? Ini untuk fugoro, ini untuk orang miskin, ini untuk keluarga Nabi Muhammad, ini untuk apa lagi namanya? Ada pembagian-bagian khususnya. Intinya ada bagian-bagiannya. Itu ghanimah. Tetapi fai bukan seperti itu. Ada bagian tetapi bukan untuk orang yang berperang. Yaitu nanti bakal diinstruksikan, dibagikan kepada orang-orang yang memang tercatat daripada pasukan kaum muslimin, tercatat di diwan kaum muslimin. Betul Ustaz Khadir? Yang tercatat apa dibilangnya sekarang tuh? Yang tercatat di buku. Gimana? Sebab orang kalau perang ada emang jenderal nurunin, saya turunin 1000 personil untuk perang di mana? Di sana, di daerah pulau ini 1000 pasukan. 1000 pasukan jalan dari mana? Dari Jakarta. Naik kapalnya dari Surabaya. Jalan dari Jakarta ke Surabaya, ketemu orang-orang, saya mau bantu jihad, masuk. Dia nggak dapat dari fai. Awal berangkat 1000 orang, nyampe Surabaya udah 10.000 orang. Itu yang 9.000 nggak tercatat, bukan dari pasukan tercatat. Pasukan mana? Pasukan yang mau seenaknya, saya mau bantu dari sendiriannya, itu nggak mendapatkan fai. Tetapi mendapatkan daripada ghanimah, mendapatkan daripada apa namanya itu yang dipegang, harta rampasan. Lain lagi, ada harta rampasan, ada ghanimah. Ghanimah yang memang didapatkan di tempat peperangan. Tetapi kalau harta rampasan yang dibunuh, dia ngebunuh siapa? 1 orang. Orangnya lagi naik kuda. Nah, itu kudanya jatah dia. Lain sama yang nanti dibagiin ghanimah, itu kuda jatah dia. Belum lagi, tuh orang bawa pedang, pedangnya emas. Yang dibunuh, pedangnya emas dipegang, itu hak dia, langsung diambil. Uangnya hak dia. Bawa budak perempuan sama dia apa namanya dibawa sama dia memang. Maka pada saat dibunuh itu budaknya langsung punya dia, enggak masuk ke harta ghanimah kaum muslimin. Itu lain lagi, itu didapatkan. Tetapi kalau gaji kaum muslimin yang berperang dari hakim itu dikeluarkan dari fai tersebut. Maka fai kemana? Orang yang murtad tadi duitnya kemana habis meninggal? Duitnya dikasih kepada pemimpin daripada Baitul Mal ataupun hakim ataupun orang daripada pemimpin kaum muslimin yang nanti akan menyetorkan uang tersebut kepada orang-orang yang berhak. Intinya itu. Tapi lain antara fai sama ghanimah. Ghanimah langsung dibagikan ke setiap orang yang hadir peperangan. Fai enggak. Fai ini dibagikan kepada orang-orang yang memang betul-betul tercatat daripada apa yang diperintahkan oleh hakim di dalam bab tersebut. Ini adalah fasal terakhir kemungkinan di bagian tentang tauhid. Sebab setelah ini bakal masuk daripada fikih, daripada permulaan setiap orang diwajibkan sholat, syaratnya sholat seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Terus dikatakan di fasal yang berikutnya, bahwasanya yajibu ala kulli mukallaf, ada jamima aujaba Allah Ta'ala alaih. Setiap orang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Baligh, agil. Itu adalah orang yang mukallaf. Orang tersebut sudah baligh, yaitu dia udah melampaui masa remaja, udah agil, mempunyai akal yang sehat, mendengar, melihat. Terus juga bukan orang yang jauh-jauh. Dari mana? Dia tinggal di gunung, turun-temurun tinggal di gunung selama 100 tahun, enggak tahu kota, enggak tahu Islam, enggak tahu Nabi. Itu orang tersebut bukan mukallaf, enggak wajib sholat. Kenapa? Mereka enggak tahu. Mereka tinggal di daerah yang betul-betul memang enggak ada orang yang masuk ke situ. Tetapi lain dengan siapa? Dengan orang zaman sekarang. Zaman sekarang udah enggak ada itu mungkin. Hidup di hutan. Di dalam, masuk ke hutannya 10 jam naik mobil. Tetapi di hutannya dia hidup antara mereka. 20 tahun gak pernah keluar, makannya dari hutan, minumnya di hutan, tetapi punya handphone, punya internet. Ya, orang tersebut sekarang dibilang mukallaf. Kenapa? Sebab tahu wasilah, tahu bahwasanya ada nabi yang bernama Nabi Muhammad, ada agama Islam, ada para dai, ada ustadz yang mengajak orang-orang ke agama Islam, mereka tahu. Sekarang enggak, dia enggak mukallaf, dia memang enggak tahu hal tersebut. Maka orang-orang tersebut yajib ala kulli mukallaf, orang yang sudah baligh, sudah agil, bisa mendengar dari kecil, bisa melihat, hidupnya di kota, banyak ustadz di daerah Islam, wajib untuk apa? Untuk melaksanakan perihal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa perihal tersebut? Dari sholat. Dari sholatnya, dengan melaksanakan rukun, dengan melaksanakan syarat-syaratnya. Sholat tetapi syaratnya enggak lengkap. Sholat tetapi sholatnya sambil membuka aurat. Padahal dia bisa belajar, dia tahu, maka hal tersebut diwajibkan baginya untuk menutup auratnya.
Syaratnya harus lengkap, rukunnya harus lengkap selama dia mukallaf. Wa yajtanib mubtilatih, dan juga menjaga daripada hal-hal yang membatalkan daripada perihal yang diwajibkan. Harus menjaga agamanya, menjaga ibadahnya, jaga sholatnya, jaga puasanya, nggak boleh dibatalin. Hal-hal yang diwajibkan semuanya, zakatnya, hajinya, semuanya. Haji wajib, haji pertama dibatalin. Pas lagi tawaf, udah deh saya mau hajinya tahun depan aja apa gimana. Atau pas lagi mau wukuf di Arafah, dia keluar dibatalin hajinya. Atau dia jima, intinya dibatalin dengan sengaja, hal tersebut dilarang. Itu adalah suatu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Au ya'tiya biha ala ghairi wajhiha, atau betul dilaksanakan tetapi dilaksanakannya enggak benar, enggak lengkap, maka hal tersebut juga dilarang. Harus melaksanakan sholat sepenuh hati dengan 100% setiap gerakan-gerakannya, bukan hanya sholat, semuanya. Dan diwajibkan bagi orang yang berkewajiban untuk memaksanya. Orang tua paksa anaknya untuk sholat, harus dikontrol anaknya sudah sholat apa belum. Bulan puasa diajarkan puasa, anaknya sudah wajib untuk sholat tetapi nggak dikontrol, nggak dipaksa sama orang tuanya, dosa kembali kepada orang tuanya. Harus dikontrol oleh atasannya. Bos di kantor kontrol pegawainya pada sholat apa enggak, waktunya sholat Jumat pada sholat Jumat atau enggak, harus dikontrol, harus diwajibkan, diperintahkan. Dia Islam tapi nggak mau, pegawainya udah dibukain, bosnya udah ngomong ini waktunya Jumatan, semua Jumatan, yang Islam Jumat, tetapi dia nggak mau, malas-malesan di kantor, nggak mau, mau duduk aja. Wajib bosnya untuk memerintahkannya. Kalau kamu nggak sholat, saya keluarkan dari pekerjaan. Begitu. Harus dipaksa didorong untuk sholat. Jika dia bisa. Kalau memang orang tersebut berwenang kayak bosnya. Tetapi enggak, pegawai maksa bos, nggak bisa, dia dikeluarin dari kantornya. Dia bakal nggak dapat gajian. Orang nyuruh siapa? Nyuruh polisi, warga sipil nyuruh polisi, tahu polisinya Islam, disuruh sholat, diajak, boleh, tetapi dipaksa. Ini nggak sholat nih, dipaksa, ayo mau dipukulin, ya salah tempat namanya. Kenapa? Bukan tempatnya. Kasih tahu dengan baik, tetapi bukan dipaksa. Saya keluarkan engkau, siapa engkau? Pembantu, ngomong ke bosnya, sholat bosnya. Ini bisa ngomong begitu, tetapi memerintahkan, memaksa tidak boleh, sebab dia nggak bisa, bakal dikeluarkan dari pekerjaannya, tidak diwajibkan. Tak, terus gimana? Dia nggak bisa maksa, paling enggak wa illa fayajib alaihil ingkar bigalbi. Cukup dia ingkarin dengan hatinya, dia benci. Saya nggak suka sama perilaku bos saya, dia nggak sholat. Saya nggak suka padahal udah saya kasih tahu. Cuma saya nggak bisa maksa, mau gimana? Saya nggak suka, saya nggak ridho. Gitu, didoain supaya orang tersebut dapat hidayah, biar orang tersebut menjadi orang yang sholat, orang yang melaksanakan puasa, melaksanakan hal-hal yang wajib yang lainnya. In ajaza anil gahri wal amr. Kalau dia nggak bisa untuk memaksa dan juga memerintahkan, ya udah ingkarin dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman, dan hal tersebut adalah peringkat paling tipis untuk dalam keadaan iman. Iman ada levelnya. Level rendah dalam keadaan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengingkari dengan hatinya. Dia nggak bisa merubah dengan mulutnya, dengan tangannya, maka merubah dengan mulutnya. Dengan mulutnya nggak bisa, dinasehatin nggak bisa. Dengan hatinya nggak ridho dengan perkara tersebut, nggak meridhoi hal tersebut dan mengingkarinya. Itu adalah perkara paling bawah di dalam tahapan amar ma'ruf nahi mungkar. Paling nggak yaitu lakukan. Wadzalika ad'aful iman ay agal ma yalzamul insan indal ajaz in gadara alaih. Wa illa wajaba alaih an yunkir dzalika biqalbih wa yajib tarku jami'il muharramat, dan wajib untuk meninggalkan setiap hal-hal yang haram dan melarang orang yang melaksanakan hal yang haram. Dia tahu ini orang Islam tetangganya tetapi minum khamr, dilarang, dikasih tahu, dilarang. Au mana'ahu ghahran minha in gadara alaih. Kalau dia bisa melepaskannya, menyelesaikan perkara tersebut dengan paksaan, kayak siapa? Kayak tadi bos dengan pegawainya, maka boleh ditarik khamrnya. Kenapa? Nggak bisa pegawainya, kamu nggak boleh minum khamr di kantor saya, kamu muslim, nggak boleh. Dia boleh, siapa? Itu bosnya. Tetapi kalau kebalikannya nggak bisa, gimana? Dengan perkara yang tadi, yaitu dengan hatinya diingkarin. Bapak rumah ada anaknya minum khamr, boleh dicabut, dilarang, dipaksa, nggak boleh. Tetapi orang lain di pinggir jalan nggak kenal, jadi gebukin orang, lu ambil tuh khamr, nasehatin, kasih tahu, ini engkau muslim, engkau habis keluar dari masjid, habis sholat jangan minum hal tersebut. Kalau dia muslim, ya udah, engkau minum, engkau nggak bisa, engkau udah kecanduan, paling nggak jangan depan orang, pinggir jalan, ngumpet dikit dalam kamar, jangan terang-terangan, paling nggak engkau orang Islam,
nasehatin baik-baik, lembut-lembut sebisanya. Tapi kalau dia bisa memaksa seperti teman dekat, seperti keluarga, seperti bos, maka diperbolehkan hal tersebut memaksanya jika dia bisa. Wa illa wajaba alaih an yunkir dzalik biqalbi. Kalau enggak bisa ya udah ingkarin dengan hatinya. Wa mufaraga maudhi'il ma'siyah, dan diwajibkan bagi setiap muslim enggak boleh mengerjakan maksiat. Harus mengingkari maksiat dan wajib melarang orang maksiat. Yang orang muslim dia lihat larang orang muslim tersebut maksiat. Dan juga menjauhi daripada tempat-tempat maksiat. Dalam rumahnya ada maksiat, dikeluarin maksiatnya. Enggak bisa. Orang tuanya emang non muslim atau orang tuanya muslim cuma nakal, dia udah anaknya keluar dari itu rumah. Keluar dari itu rumah pindah ke rumah lain. Sebab maksiat bakal menarik dia. Saya udah berusaha, ini pada minum khamr di rumah, padahal itu haram, saya udah larang, enggak bisa orang tua saya. Ya udah engkau keluar dari itu rumah, pindah dari rumah tersebut. Mufaragah, jauhin tempat-tempat yang haram, tempat yang ada maksiat. Wal haram ma tawa'adallah. Apa itu haram? Haram adalah yang Allah Ta'ala janjikan daripada orang yang melaksanakannya dengan hukuman dari Allah. Kalau ada hukuman dari Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maka itu perkara yang haram. Dan Allah Ta'ala memberikan pahala bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan maksiat tersebut diberikan pahala. Maka itu adalah sesuatu yang haram. Khamr, kalau ditinggalin dapat pahala, kalau diminum dapat dosa. Maka itu adalah perkara yang haram. Wallahu a'lam.